Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Kenalin, aku Khailan Nurul Tahira, merupakan mahasiswa semester 3 program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Nah, jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas pembinaan HIDA pada program BES atau bantuan BES Studi. Nah, jadi alhamdulillah pada hari Minggu 5 Januari kemarin aku ikut kegiatan. Sebetulnya kegiatannya itu Youth Leadership Summit 2025. Cuman di sini ada 3 hal penting yang aku notice yang penting banget untuk umat muslim amalkan seperti itu. Nah, jadi kemarin pada hari Minggu aku ikut kegiatan di Daikan University di Bandung, dan pematerinya itu ada Teh Rosa Anissa dan juga Teh Ginang Dinda. Nah, ini catatan aku kemarin ya, lumayan banyak karena emang sepenting itu gitu ya materinya, tapi aku coba sampaikan sedikit apa yang aku tangkap dari pematerian kemarin atau bisa kajian ya. Oke. Nah, jadi kemarin itu dibuka dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Tentang apa sih? Intinya 3 poin utama pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 ini tentang khalifah. Ya, kita ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah, dan khalifah bukan hanya sebagai pemimpin, tapi bagaimana cara kita menebar kebermanfaatan kayak gitu. Dan juga 2 poin lain pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 ini, yaitu pertanyaan malaikat kepada Allah dan juga jawaban Allah kepada malaikat. Nah, Teh Rosa dan Teh Ginang ini merupakan aktivis di Bandung. Teh Rosa sebagai founder dari We Care We Speak, dan juga Teh Ginang sebagai founder Rumah Pelangi. Dan mereka menyampaikan bahwa sebetulnya ketika kita ingin berdampak, ingin menebar kebermanfaatan, itu harus tahu dulu tujuan hidup kita. Dan untuk purpose of life kita itu sebetulnya ada rumus. Mereka menyampaikan ada 2, yaitu frame of experience dan juga frame of reference kayak gitu. Nah, dan emang ini kerasa banget gitu. Gimana kalau misalnya kita menjalani hidup tanpa suatu tujuan? Pasti kan kayak gak jelas kayak gitu. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan kehilangan arah. Contohnya aja kayak kita naik transportasi, tapi kita bingung tujuan kita kemana. Ya, kita akan terus berjalan tanpa tahu tempat tujuan kita apa. Nah, tagline kemarin tuh bagus banget teman-teman, yaitu bergerak, berdampak, berjejak. Yang mana itu penting banget buat anak muda saat ini. Dan pada kegiatan tersebut pun mendukung bagaimana nantinya bonus demografi yang terjadi pada tahun 2030 dan juga 2045. Apakah Indonesia emas atau Indonesia cemas begitu ya, mereka menyampaikan seperti itu. Dan yang bikin aku terkagum oleh Teh Ginang itu sebagai founder dari Rumah Pelangi. Beliau mendirikan Rumah Pelangi itu sudah 12 tahun sampai dengan tahun sekarang. Jadi beliau mendirikan ketika dia masih SMA, seperti itu, ketika usianya 14 tahun kurang lebih. Dan kenapa Teh Ginang pada akhirnya memutuskan untuk mendirikan Rumah Pelangi ini? Jadi Rumah Pelangi ini tuh suatu NGO yang terletak di Kota Bandung, yang fokusnya itu bagaimana pemberdayaan anak-anak di anak jalanan seperti itu ya, yang memang background pendidikannya kurang, background keluarganya dan lain sebagainya. Yang mana anak-anak jalanan tuh biasanya kan kayak tidur di jalanan, terus ngelem, terus juga ngerokok dan lain sebagainya. Nah, yang mana itu tuh kurang terperhatikan kayak gitu. Dan Teh Ginang mencoba untuk notice ke situ, dan sampai sekarang beliau sudah mampu mendirikan founder Rumah Pelangi ini terkenal itu gitu ya di sosial media. Dan kenapa Teh Ginang memilih itu? Karena beliau bilang seperti ini, aku bukan ahli tahajud, bukan ahli sholat duha dan lain sebagainya, tapi aku pengen masuk surganya Allah, dan aku bingung apa, dan akhirnya memutuskan bagaimana caranya aku bisa masuk pintu surganya Allah dengan jalan lain. Dan beliau menyampaikan bahwa dengan mendirikan Rumah Pelangi inilah aku bisa masuk ke surganya Allah gitu. Makanya Teh Rosa dan Teh Ginang juga notice gimana cara kita berdampak itu dengan strong why-nya dulu gitu. Jadi kenapa kita melakukan ini harus kuat kayak gitu. Jadi memang kita perlu bikin roadmap mimpi kita dan lain sebagainya kayak gitu.
hal kecil sebelum pada akhirnya kita peduli hal-hal besar seperti itu. Dan kalau misalnya pengen bergerak tapi bingung nih kayak gimana gitu kan, nah awalnya teman-teman bisa tergabung ke sistem terlebih dahulu gitu, sistem yang udah ada, dan setelah itu banyak hal-hal yang perlu kita pelajari, dan ya pada akhirnya kita bisa mendirikan sistem kita sendiri kayak gitu. Dan kuncinya yaitu dengan kepemimpinan gitu. Kepemimpinan yang mana kita harus bisa menjadi pemimpin yang jangan tumbuh sendirian, tapi pemimpin tumbuh bersama seperti itu. Nah, jadi kurang lebih dapat disimpulkan dengan 3 poin. Sebenarnya banyak banget, cuma aku mau menyampaikan 3 poin. Itu yang pertama, mengenai proses yang sulit gitu ya. Banyak anak muda yang pengen instan tapi nggak mau menikmati proses gitu. Makanya beberapa firman Allah nyatakan bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan yang kedua itu bagaimana Allah menyampaikan bahwa ketika kita menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita gitu, akan mempermudah urusan kita. Dan yang terakhir itu bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Dan silakan teman-teman bisa memilih jalur apa teman-teman bisa berdampak, entah itu di bidang pendidikan atau intelektual, bisa di bidang politik, bisa dibilang di bidang bisnis dan lain sebagainya. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Intinya perjuangan tidaklah mudah, perjuangan tidak berhenti di sini, perjuangan masih panjang. Silahkan teman-teman terjang sampai dengan menembus bintang. Dan aku Kaila, aku siap bergerak, berdampak dan juga